Ketika kita melihat umat yang istijabah yang sebanyak ini, Pak, Rasul menyuruh kita kalau terjadi umat ini pecah, suruhan Rasul, alaikum bisawadil a'zam. Nabi menyuruh dengan apa? Yang mayoritas, bukan yang sedikit. Kenapa? Kita kalau ramai-ramai, seandainya ada satu yang salah, kira-kira yang lain apa yang dilakukannya? Membetulkan. Itu satu. Yang kedua, kita ini ramai, berani nggak buat kesalahan sendiri di sini? Berani nggak? Nggak berani. Maka kata Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku nggak akan berkumpul dalam kesesatan. Umatku nggak akan mungkin sepakat untuk salah semua. Makanya Nabi menyuruh ikut yang banyak, yang mayoritas, yang mendominasi. Jangan ikut yang sedikit. Karena yang sedikit itu mereka biasanya adalah tidak mau bergaul dengan yang lain, tidak mau menyamakan diri dengan yang lain, mereka tidak peduli dengan yang lain, tidak mau mengukur diri dengan yang lain. Makanya eksklusif. Tapi kalau bersama, andaikan ada satu yang salah, yang lain akan sensi. Atau kalau seandainya kita ramai, satu salah, dia akan merasa malu dengan salahnya dia. Dia akan merasa asing dengan salahnya dia. Maka ada hadis yang kita perlu pahami dengan baik. Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama kana fatuba lil ghuraba. Pernah dengar hadis itu? Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing seperti bagaimana dia datang dulu. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing atau mereka asing dalam pandangan semua orang. Pernah dengar hadis itu? Hadis itu perlu dipahami dengan baik. Maksudnya bukan umat yang pecah-pecah dalam Islam ini asing, bukan itu. Hadis itu maksudnya adalah dulu ketika Islam datang, orang-orang Makkah langsung terima atau tidak? Berapa orang yang masuk Islam di awal dulu? 4, sedikit sekali. Sedikit. Dari kalangan bangsawan Sayyidina Abu Bakar, dari kalangan perempuan Sayyidatuna Khadijah, dari kalangan anak-anak Sayyidina Ali. Kemudian dari kalangan hamba ada berapa nama? Tidak banyak. Lalu hijrah Nabi ke Madinah, di Madinah baru banyak masuk Islam. Betul? Di akhir zaman Islam ini tak akan tinggal kecuali ismuhu. Orang Islam semua KTP-nya, identitasnya Islam semua, tapi amalnya jauh dari Islam. Al-Quran, la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Al-Quran itu nanti akan tinggal banyak tulisan, yang mengamalkannya sedikit. Maka di akhir zaman nanti akan seperti di awal dulu, sedikit orang yang betul berpegang dengan Islam. Maka saat itu kalau ada orang masih komitmen dengan Islam, masih istiqomah dengan Islam, dia dianggap orang yang asing. Orang merasa asing dengan mereka. Itu maksud hadis itu. Paham? Itu konteksnya Islam keseluruhan, bukan yang satu-satu kelompok tadi. Karena saya Syiah sedikit, karena saya Ahmadiyah sedikit, karena saya Khawarij sedikit, karena saya Wahabi sedikit, bukan itu maksudnya. Tapi umat Islam keseluruhan. Ketika dulu datang di Jazirah Arab orang merasa asing, ketika di akhir zaman orang merasa asing dengan Islam ini juga, maka itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bahasa Nabi, Ja'al Islamu. Nampak kalimatnya? Islam, bukan sekte di dalam Islam. Kalimatnya jelas. Ja'al Islamu, jelas kalimat Islamnya. Oke? Jadi clear ya? Pemahaman dua hadis ini mengikut mayoritas dan tidak mengikut yang minoritas. Clear ya pemahaman ini? Karena dalam dua hadis ini sering kita bingung. Katanya beruntung yang sedikit, katanya ini ikut yang banyak. Mana satu yang benar? Maka pemahamannya mesti kita luruskan adalah Islam keseluruhan, dia minoritas ketika datang dan nanti di akhir zaman. Ketika di dalam Islam ibarat kita punya lapangan, di dalam lapangan itu ambillah yang paling banyak, tinggalkan yang sedikit. Paham? Jadi ada dua kotak dia. Ada kotak keseluruhan, ada kotak di dalam dari keseluruhan tadi.